Tapi ketekunan utamanya adalah yang Ibu kuasai. Ya, boga itu. Ada kegembiraan tertentu yang membuat Ibu ngerasa harus merawat itu terus? Ya, kegembiraan itu adalah saya wujudkan dengan saya selalu mensyukuri apa yang saya dapat, dan kita tidak menjadi sombong karena itu, dan kita harus banyak berbagi untuk orang lain supaya orang lain juga sama seperti kita bisa masak. Untuk siapa? Untuk keluarganya tercinta. Itu saja. Melangkah ke dapurnya itu dengan hati yang gembira. Kalau ngomel aja udah balik aja lah lo. Soal bagaimana Ibu sebagai legenda boga di Indonesia itu, dan ingin menjadikan ini ke generasi-generasi berikutnya. Apa upaya Ibu yang dilakukan ya untuk itu? Tidak memaksa saya. Yang penting memberikan contoh, mereka melihat, orang melihat, maka dia akan mencontoh. Kalau untuk kebutuhan yang harus dikejar, Ibu gimana? Kebutuhan yang dikejar itu apa? Contohnya? Misalnya kan harus membiayai anak, lalu perumahan, kebutuhan untuk sekolah anak, kayak gitu. Iya, itu kan menjadi prioritas. Ya. Nah, yang prioritas pertama itu kita dahulukan. Misalnya hari ini kita memerlukan duit sebanyak 1 juta, setiap hari kita hanya bisa mengumpulkan 50.000, maka 25.000 kita sisihkan. Untuk supaya mencapai itu ya, seperti itu. Harus berpikir bagaimana menyisihkan secara matematis. Jadi prioritas itu penting juga ya Bu ya? Iya, untuk prioritas penting sehingga juga nggak jangan terlalu ini banyak enak ekspektasi. terus langsung dibrol enak semua, ya nggak bisa. Apa yang membuat Ibu menjaga mampu, ya ini kan kalau bahasa Jawa kayak samadio gitu ya, secukupnya aja. Apa yang bisa membuat Ibu mengambil sikap itu, padahal kan sebenarnya bisa Sudah juga kebiasaan, jadi Cara sudah kebiasaan, dan itu sudah melekat di hati. Jadi tidak akan berlebih-lebihan. Itu saja. Harus menjaga, itu kan juga janji kita kepada diri kita sendiri. Itu penting untuk ditaati. Ditaati ya. Dan itu kayak jadi pengingat juga sebenarnya. Iya. Kalau kita udah berlebih-lebihan. Iya, kayak Mas ini. Ganteng, gagah, sehat. Tiap hari pasti ada undangan makan, percaya saya. Tapi ya tahu makanan pasti nggak ada yang nggak enak, semua enak. Ya Mas harus dengan sadar bahwa Mas makan secukupnya. Nasi nggak banyak-banyak, ada lauknya, ada ini, sudah cukup. Tetap segar saya harus bekerja lagi, seperti itu Mas. Itu menjadi merasa cukup tuh yang berat di era sekarang itu. Nah ya, itu Ibu. cukup itu memang harus menjadi latihan. Ya. Ibu melatihnya sepanjang hidup pasti ya? Iya, kita harus melatihnya sepanjang hidup. Dalam pencapaian Ibu yang sekarang, Ibu ngerasa ada sesuatu yang ingin diraih lagi terkait dengan boga, terkait dengan kuliner Indonesia? Atau ada mimpi yang belum terwujud? Sebetulnya tidak ada tujuan khusus, hanya keinginan saya satu aja seperti dulu, ingin bersahabat dengan perempuan Indonesia. Jadi bisa menggunakan resep-resep yang saya buat untuk membuat sajian untuk keluarga. Atau juga sekarang kan banyak perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai asisten di luar negeri. Itu banyak saya lihat juga membeli buku saya sebagai panduan untuk mereka memasak. Seperti itu. Karena bahannya kan tidak ada yang sulit-sulit. Ya. Mas aja saya bilang, Mas, kue nggak gawe semur. Mas, itu ayam ya dipotong 20, terus digoreng sebentar, bumbunya bawang merah diiris, jahe, kemudian kasih daun jeruk, tumis, masukkan ayamnya Mas, kasih kecap. Udah, kalau air dari ayam sudah habis semua, kasihin air Mas 500 ml dulu. Menyusut agak empuk, tambahin lagi sampai dia kental. Jadi deh. Tapi apa yang membedakan? Kan itu resepnya seperti apa ya, kalau bahasa tiri-tiri udah clear gitu semua, tapi hasilnya bisa beda. Itu apa yang membedakan menurut Ibu Siska? Hasilnya bisa beda itu adalah karena taburan garam dan gulanya mungkin berbeda. Baik itu aja, itu hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki bersama. Tapi urutannya sebenarnya sama saja ya. Kalau untuk resep-resep kuliner Indonesia yang khas, apakah ada keprihatinan tertentu mulai hilang atau malah sekarang justru berkembang?
masakan Indonesia yang khas itu kita harus perhatikan, kita harus baca betul-betul. Misalnya membuat rendang itu gampang-gampang sulit kan. Ya. Adanya cabai yang banyak, bawang merah, kapan harus memasukkan dagingnya. Ada caranya. Misalnya bawang merah, cabai merah besar, kemudian sedikit garam sudah ditumis, kita airnya habis kita masukkan dagingnya. Air dari daging keluar semua baru kita tambahkan airnya. Perlahan-lahan tambahin gula, garam, merica. Kemudian kalau sudah mulai menyusut tambahkan santannya. Terus masak lagi sampai mengental, pasti akan jadi rendang yang oke. Oh, gitu. itu udah luar kepala itu Bu, ya. Iya, seperti itu. Kalau yang ini pertanyaan yang terus selalu membuat saya ingin tahu, apa yang membuat Bu Siska itu mau bertekun terus di bidang ini? Ya Mas, kita kalau sudah menekuni satu bidang itu ikuti saja, jangan macam-macam. Saya nggak akan bikin misalnya sekarang kan sudah saya di bidang boga, kemudian saya ingin jahit menjahit, kan saya harus mulai dari awal. Oh, okay. Yang penting saya bisa delujuri aja udah oke. Ngesum. Iya, Kalau bahasa Jawa itu ya. Seperti itu. Tapi ketekunan utamanya adalah yang Ibu kuasai. Ya boga itu. Ada kegembiraan tertentu yang membuat Ibu ngerasa harus merawat itu terus? Ya kegembiraan itu adalah saya wujudkan dengan saya selalu mensyukuri apa yang saya dapat, dan kita tidak menjadi sombong karena itu, dan kita harus banyak berbagi untuk orang lain supaya orang lain juga sama seperti kita bisa masak. Untuk siapa? Untuk keluarganya tercinta. Itu saja. Ya. Kalau resep Ibu bisa diterima lintas generasi itu, kalau menurut Ibu Siska apa ya? Wah, insya Allah semoga bisa. Ini sudah terbukti loh Ibu. Iya, di generasi zilenial, milenial, yang generasi X. Ya enggak. Ya alhamdulillah lah. Yang penting Bapak itu bisa dibaca dan dicerna dengan baik. Oh, saya bangga sekali. Pasti mereka akan membuat, Mas juga bisa masak semur misalnya. Saya cuma ngomong gitu, Mas kerjain jadi deh semurnya. Mas, semurnya Mas, wah enak nih Mas, tinggal ngasih sambal aja gitu. Tapi makanan itu emang lintas generasi ya, atau lintas usia ya? Iya, siapa aja bisa. Yang penting kemauan. Melangkah ke dapurnya itu dengan hati yang gembira. Kalau ngomel aja udah balik aja lah lo, jalan-jalan aja dulu. Iya. Jangan pernah masuk dapur dalam suasana marah atau dalam suasana tidak nyaman ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil masakan. Hasil produknya. Dan itu yang membuat Ibu juga mencegah diri untuk masak kalau memang lagi tidak nggak enak ya, leye-leye aja dulu. Iya. Oke. Kalau dalam posisi Ibu sekarang nih, kan ada hal yang harus dirawat ya, soal bagaimana Ibu sebagai legenda boga di Indonesia itu, dan ingin menjadikan ini ke generasi-generasi berikutnya. Apa upaya Ibu yang dilakukan ya untuk itu? Tidak memaksa saya. Yang penting memberikan contoh, mereka melihat, orang melihat, maka dia akan mencontoh. Orang ingin detail, maka dia akan lihat di resepnya di buku, di buku ataupun di Instagram atau apa. Seperti itu, gampang aja. Wong sekarang nggak usah bikin santan, nggak usah marut kelapa, udah ada santan siap pakai. Iya, siap pakai. Itu sangat membantu. Kalau untuk Ibu kan sekarang mewariskan atau memberi keahlian kepada murid-murid yang cukup terkenal juga. Saya tahu Rudi Koirudin misalnya, dulu murid. Chef Tata. Bagaimana itu passing on-nya atau mewariskan itu ke mereka itu? Pada waktu mereka belajar di kampus itu kan ada selalu praktek, sudah terlihat bakatnya. Sudah terlihat bakatnya, nanti mereka tanya ya kita berikan bimbingan. Nah, untuk menjadi sukses apa enggak itu keuntungan mereka pribadi, adalah usaha mereka, bukan saya. Mereka pribadi. Jadi bakat itu sudah ada, lalu mereka berupaya, lalu menjadi seperti yang sekarang mereka inginkan. Itu. Kalau mengenali bakat masak atau chef itu dari mana Ibu? Kalau melihat dari cara mereka memasak, cara mereka menyediakan, itu sudah kelihatan. Ini bakat masak. Kalau Mas misalnya, saya kasih cabai, bawang merah, nasi, terasi. Mas kreatif, bikin nasi goreng terasi, enak. Itu. Nggak perlu dipaksa, Mas nanti bisa gini ya, ini bisa gini ya. Enggak. Bakat itu muncul
ketika orang Otomatis. itu tanpa terpaksa melakukannya ya? Melakukannya. Dari Iya, hatinya itu dari ya kuncinya hatinya. tadi ya. Oh. Dari murid-murid ibu, mana yang menurut ibu, wah ini punya bakat yang kemudian menemukan apa ya Oh, istilahnya? udah lupa saya ngajar. Banyak Ya sekali, kelihatan, pasti kelihatan. Mhm. Pasti kelihatan yang punya usaha jual apa namanya delivery atau apa gitu. Kembali lagi, kesuksesan itu bukan karena orang lain, adalah karena diri sendiri. Itu. Kegigihan, Ya kegigihan, ketekunan. kemudian ya kepiawaian gitu. Kalau dalam ibu sebagai chef atau koki gitu ya, tukang masak lah istilahnya gitu. Ibu ada panutan tidak? Atau acara-acara tertentu yang Ibu Siska juga sering lihat? Entah di luar Saya atau di... tidak bisa mengatakan yang demikian ya, tetapi saya bisa lihat sekilas banyak siaran kan. Dari situ aja saya petik. Saya nggak ada, saya mencontoh ini, mencontoh enggak. Enggak. Apa yang saya punya saya lakukan sendiri. Karena kalau saya menunggu orang lain, berarti saya mencontoh, berarti saya menunggu siaran orang lain. Oke. Seperti itu. Jadi dari apa yang Ibu ada, Ya apa yang kemampuan saya aja. dari situ yang saya dikembangkan. Hah? Dari situ dikembangkan dan menjadi Iya. khas dan unik Kan ya. saya bilang mudah bukan membuatnya. Nah itu. Iya Mudah kan? bukan membuatnya. Nah itu dia. Ternyata mudah ya. Ternyata memang mudah kalau niat. Nah, Nah itu dia. kunci membangun niatnya itu Iya. ya jadi soal ya. Iya. Kalau dalam posisi sekarang Ibu punya keahlian dan punya apa istilahnya titik di mana capaiannya itu orang udah mengakui ya. Ada keistimewaan tertentu nggak yang Ibu rasakan? Apa? Keistimewaan tertentu. Oh Ibu sangat terkenal sekarang kan pasti. Masuk rumah Iya. makan pasti orang akan mengenali. Enggak lah, itu saya pribadi saya senang karena orang mengenal dan saya merasa dihargai. Ya, oke. mungkin Mas nggak kenal saya dulu terus kemudian di jalan saya menyapa, Bu Siska, halo Mas, apa kabar? Apa salahnya mengatakan apa kabar? Iya kan? Saya nggak akan banyak tanya, kamu siapa sih kamu ini? Enggak, buat apa? Iya Dan kan? nggak perlu juga Nggak sebenarnya. perlu, iya, nggak perlu. Karena kita sudah harus terima kasih bahwa ada orang yang mengenal kita. Itu dia. Ada orang yang mendapatkan manfaat baik dari Dari apa yang kita lakukan, itu. Dan itu biasanya tulus itu biasanya disampaikan Yang kita nggak perlu mengharap banyak. Yang penting, nih Mas bilang, Bu Siska, saya pengen bikin salad tuh yang gampang. Oke Mas, ini Mas siapin aja sayuran yang Mas suka apa. Kemudian sausnya ini pakai apa? Mayones sama madu dikit. Udah enak dicampur. Nah, jadi deh saladnya seperti itu. Salad udang ya diganti dengan udang. Seperti itu. Masukin lemari es bentar. Udah sama kayak di restoran. Iya. Jadi dengan bahan yang ada, orang bisa berkreasi ya tanpa Iya. harus menunggu sesuatu Iya. lengkap, Iya. baru orang memasak betul. gitu. Enggak ya. Itu yang membuat kita juga ngerasa, oh kalau ikut Bu Siska apa aja bisa kita buat nih gitu. Iya, jangan. Makanya saya bilang mudah bukan membuatnya. Itu. Itu muncul dari mana sih Bu? Mudah juga membuatnya itu? Ya otomatis karena ini gampang kan, mudah bukan membuatnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu aja. Tapi itu motivasional sebenarnya kan? Iya, sekarang Memotivasi orang. sudah dengar mudah bukan membuatnya, diteriakin saya.